bahwa menyaksikan Jakarta sebagai tanah kesempatan, tanah untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Tapi itu membutuhkan kompetensi, membutuhkan keterampilan. Kenyataan hari ini di Jakarta, anak-anak kita hanya 68% APM di Jakarta. Apalagi kalau kita lihat per daerah. Di Jakarta Utara, angka APM-nya 52%. Artinya, hampir separuh anak usia SMA di Jakarta Utara tidak masuk sekolah. Pak Basuki, Pak Jarod, langkah apa yang dilakukan untuk memastikan pelayanan publik yang menghadirkan keadilan untuk sejahtera benar-benar hadir di Jakarta? Baik, pertanyaan sudah disampaikan dan berikutnya silakan paslon 2 untuk menjawab. Dimulai dari sekarang, waktu Anda 2 menit. APM di Jakarta 60%. Tetapi APM secara nasional adalah 59%. Oleh karena itu, kami memberikan kepada siswa-siswa efektif dalam bentuk kajian supaya mereka bisa melanjutkan dan meneruskan dan kita bisa meningkatkan APM. Seluruh pelajar SMU itu kita berikan KJP bagi yang tidak mampu. Tentu saja Jakarta sebagai kota harapan ada di antara mereka yang bekerja sehingga tidak bisa melanjutkan sampai tuntas. Tetapi kita juga membuka sekolah kegiatan APM sehingga mereka bisa belajar pada malam hari. Dengan cara seperti itulah di Jakarta kita betul-betul menginginkan bahwa APM-nya kalau bisa mendekati 9. Sekarang ini anak-anak kita sudah bisa bersekolah dengan baik dan kemudian sampai kita mereka-mereka yang sudah lulus SMA pun ketika dia terima KJP dia akan terus maju untuk mendapatkan beasiswa ketika dia diterima di perguruan tinggi negeri. Oleh sebab itu kami masih tetap ingin bahwa APM DKI Jakarta ini akan kita tingkatkan. Oleh karena itu kami membutuhkan waktu 5 tahun. Kita perlu 5 tahun lagi dan kita akan tunjukkan bahwa anak-anak kami betul-betul unggul sampai dengan perguruan tinggi negeri dengan mereka mendapatkan beasiswa bukan dengan sertifikat. Terima kasih. Sudah dijawab? Masih ada waktu, silakan. Waktu habis, waktu habis. Baik, silakan kepada paslon 3 untuk memberikan tanggapan balik kepada paslon 2 dalam waktu 1 menit 30 detik. Silakan dari sekarang. Ini Jakarta, 60% lebih perekonomian Indonesia di Jakarta. Dan bicara APM tadi dia di atas nasional, nggak perlu bangga di ibu kota. Tapi masalahnya angkanya di bawah dia. Di bawah dia angka Jakarta Utara itu. Bagaimana kita? Dan itu tempat tinggalnya Bapak Gubernur. Karena itu masalah bagi kita adalah memastikan mengurusi pendidikan ini bukan sekedar soal memberikan KJP. Dan Bapak sudah lakukan itu 5 tahun dan masih banyak yang tidak terima KJP. Bu Yos di Pondok Pinang berkeluh kesah. Kenapa? Karena pengelolaannya bermasalah. Bagaimana kita bisa menitipkan Jakarta 5 tahun lagi pada Anda ketika mengurusi ini saja tidak beres. Dan ini mendasar bagi semua keluarga di Jakarta. Bagi semua keluarga di Jakarta, memastikan anaknya bisa sekolah itu paling mendasar. Mereka tahu untuk pekerjaan apapun diperlukan. KJP plus yang kita siapkan memastikan bukan hanya anak dalam sekolah. Pemerintah bukan hanya mengurusi anak sekolah, tapi anak putus sekolah akan mendapatkan KJP plus. Mereka bisa kursus menggunakan KJP plus. Yang tidak kalah penting, pemberiannya akan menggunakan jaringan RT RW. Mengapa? Mereka yang tahu tentang masyarakat miskin di Jakarta. Sekolah guru bukan orang yang paling tahu tentang itu. Tugasnya mendidik di sekolah. Menjangkau warga miskin, kita gunakan jaringan aparatur, bahkan sampai warga lewat RT dan RW. Semua dapat KJP plus. Tanggapan paslon 3 sudah disampaikan. Kini kesempatan Kalimantan Tengah kami
mohon tenang, sekali lagi mohon dapat tenang. Kami tegaskan, kita sudah masuk di segmen kelima dan sepanjang acara sejak awal penyelenggara mengingatkan jika ada yang tidak tertib maka penyelenggara berhak mengeluarkan yang bersangkutan dari luar dari ruangan debat. Kesempatan untuk menanggapi kembali 1 menit 30 detik paslon 2. Silakan. Ya, sebetulnya kita maklum ya, Jakarta ini adalah kota besar, orangnya banyak. Kita dari Ombudsman, kami juara 16 pada Ombudsman, tapi dari 33 provinsi. Kalau Pak Anies Kemendikbud juara 22 dari 22, kementerian gitu loh. Ini juga jadi masalah kan? Nah, yang kali itu sampaikan ini ada problem. Maka partisipasi murni tadi 3,5, yang nasional cuma 2. Nah ini yang penting, proyek, kalau kita lihat semua proyek DKI, makin lama tuh makin membaik. Nah karena yang datang juga banyak. Kita KBP Plus untuk institusi sekolahnya, oke. Bagi kami, bagaimana KBP ini betul-betul membantu sistem. Ada kita lihat di Jakarta ya, ada aja yang pakai sepatu khusus, baju khusus, ada nggak orang pas kenaikan tahun ajaran baru ke pegadaian menggadaikan untuk pinjam uang dan naik kelas. Ada bahkan sekarang orang sudah semangat kalau kuliah langsung dapat dalam 16 juta. Orang tahun ini kami evaluasi Jakarta butuh 25 atau 30 juta. Nah kami ini berpikir mendidik anak-anak ini memakai kartu. Sekarang anak kami bangga belajar pemrograman dia pakai basic katanya. Ini untuk menaikkan kepercayaan diri mereka. Inilah indikasi yang kami hasilkan. Terima kasih. Bagian terakhir, kami bertanya, mohon